Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari prestasi mahasiswa, yang mana di sini program kreativitas mahasiswa atau biasa disebut PKM itu merupakan prestasi atau kompetisi mahasiswa yang sudah familiar. Jadi semua mahasiswa insya Allah dan Bapak Ibu dosen itu sudah paham dan tahu PKM itu apa. Nah, di sini PKM itu merupakan salah satu wadah bagi teman-teman mahasiswa di universitas baik negeri maupun swasta dalam melakukan implementasi pencapaian level kreativitas dari masing-masing mahasiswa itu sendiri. Nah, kreativitas di sini merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran, itu kognitif, kemudian perasaan afektif, dan keterampilan dari psikomotorik. Jadi implementasi dan untuk wadah dari ketiga faktor utama yang nantinya bisa digabungkan, kemudian ada gagasan. Nah, nantinya dari mahasiswa itu sendiri bisa menyusun proposal dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, kemudian memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi dari integrasi 3 faktor itu, dari emosi, kemudian estetika dan harmonisasi dari pikiran, perasaan, keterampilan itu nantinya akan menghasilkan satu produk yang mana mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, PKM itu sendiri juga bertujuan untuk memberikan wadah, meningkatkan kreativitas dari pola pikir mahasiswa, kemudian kreativitas dalam menggali ide-ide, menggali gagasan, dan menggali dari permasalahan yang ada di sekitar. Nah, kemudian untuk PKM itu sendiri sampai saat ini di tahun 2020 itu ada 8 skema atau 8 bidang PKM. Nah, yang pertama itu ada memang yang berbentuk proposal kegiatan, baik dari pendahuluan sampai dengan ada daftar pustaka dan lampiran yang lain. Nah, untuk 5 bidang itu sendiri, yang pertama ada PKM penelitian, yang kedua PKM penerapan teknologi PKMT, yang ketiga PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, dan PKM karsa cipta. Nah, yang kedua itu ada PKM dari karya tulis saja. Jadi di karya tulis ini tidak menyusun proposal secara detail seperti PKM 5 bidang sebelumnya. Jadi yang pertama ada PKM gagasan tertulis, kemudian gagasan futuristik, dan yang terakhir PKM artikel ilmiah. Yang mana dari ke-8 skema itu PKM artikel ilmiah yang tidak bisa berpotensi sebagai finalis di pelaksanaan PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional. Nah, dari karya tulis ini, 3 skema ini, teman-teman mahasiswa hanya menyusun hasilnya atau produk dari karya tulis itu, kemudian diupload nantinya ke Belmawa Nasional. Nah, selanjutnya ketika sudah ada informasi pendanaan, teman-teman hanya mendapatkan insentif saja gitu. Yang berpotensi untuk masuk ke PIMNAS itu hanya PKM gagasan tulis, gagasan futuristik, dan 5 bidang yang lain. Nah, kemudian teman-teman gimana caranya untuk melakukan pengusulan dari proposal PKM itu sendiri sampai nantinya menuju PIMNAS nasional. Nah, yang pertama itu nanti dari Belmawa itu sendiri menerbitkan yang namanya pedoman untuk penyusunan PKM. Nah, untuk saat ini ketika nantinya teman-teman mahasiswa akan mengusulkan, itu masih berpedoman pada
pedoman PKM tahun 2020. Nah, selanjutnya nanti mahasiswa membentuk tim atau kelompok dengan masing-masing anggota sesuai ketentuan pada skema masing-masing. Itu menyusun proposal, mau skema yang mana, silakan bisa dipilih sesuai dengan ide masing-masing. Kemudian setelah menyusun, nanti akan direview internal. Jadi dinilai dan dilihat mana saja bagian yang kurang oleh review internal di perguruan tinggi masing-masing di 8 skema tadi. Kemudian setelah semuanya selesai, proposal bisa diunggah. Kemudian setelah diunggah, nanti ada dosen pendamping yang akan memvalidasi. Setelah itu ada pengesahan dari perguruan tinggi masing-masing atau universitas masing-masing. Nah, setelah proses upload ke Ditjen Belmawa, teman-teman menunggu hasilnya. Setelah ada penilaian, kemudian ada hasil penetapan mana yang didanai 5 bidang, mana yang 3 bidang karya tulis tadi. Setelah itu, mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diunggah. Baru nanti teman-teman mahasiswa mengunggah juga laporan kemajuan supaya tahu sampai mana kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian nanti divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan kembali. Kemudian kalau untuk yang 5 bidang sama, sampai ke laporan kemajuan itu nantinya ada penetapan pelaksanaan penilaian kemajuan gitu, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian nanti ada mahasiswa mengunggah video presentasi jika secara daring. Kemudian laporan akhir divalidasi lagi dan disahkan lagi sampai ke penilaian laporan akhir. Nah, dari penetapan peserta PIMNAS itu dilihat dari laporan kemajuan, luaran, kemudian monitoring evaluasi kemajuan tadi sampai dengan laporan akhir. Jadi judul apa saja yang berhak untuk masuk ke dalam Pekan Ilmiah Nasional. Nah, ini yang penting dan perlu dipahami teman-teman mahasiswa. Jadi ketentuan umum pengajuan proposal PKM itu harus sebagai mahasiswa aktif, dilihat dari PDDikti dan terdaftar di S1 ya, strata 1. Kemudian untuk dosen pendamping maksimal mendampingi 10 judul proposal. Seorang mahasiswa itu maksimal 2 proposal PKM, baik 1 ketua maupun 1 anggota atau 2 anggota dalam 2 judul gitu. Kemudian silahkan cermati format yang ada, karena ketika formatnya berbeda dari review Belmawa maupun internal itu langsung ditolak seperti itu. Nah, anggota itu 3-5 orang. Kemudian nama pengusul tidak boleh disingkat, minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Kemudian untuk pedoman PKM 2020, judul PKM tidak dikehendaki untuk berakronim atau singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. Kemudian ada jenis-jenis hurufnya, silakan nanti bisa dibaca di pedoman. Kemudian maksimal 10 halaman, tidak termasuk cover, halaman pengesahan sampai lampiran, itu tidak dihitung. Kemudian nantinya dijadikan satu file PDF maksimal 5 MB, kemudian dengan file nama yang sudah ditentukan baru di-upload. Nah, penguploadan jumlah dari tiap-tiap universitas itu berbeda karena nantinya setiap universitas akan ditentukan klaster masing-masing. Nah, Universitas Tidar itu sendiri nanti klasternya untuk tahun kemarin itu di klaster 2. Jadi sebanyak 425 PKM 5 bidang, 40 PKM AI, 40 PKM GT dan 50 PKM GFK. Nah, kemudian nanti akan direview baik internal tadi dan dari Belmawa. Itu nanti ada 2 orang yang mereview. Nilainya nanti dikumulasikan dari 2 Belmawa itu. Kemudian ini yang perlu diketahui teman-teman,
pedoman 2020 sebelum adanya pandemi itu luarannya semuanya berbasis luring, dari laporan kemajuan, laporan akhir, artikel maupun produk. Jadi semua kegiatan dilaksanakan secara luring, jadi kontak fisik masih diizinkan. Nah, karena sekarang di tahun 2020 di pertengahan tahun ada COVID, jadi adanya adendum di sini, adendum untuk khusus 5 bidang. Nah, ada PKMK sampai PKMKC itu semuanya ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, hanya pelaksanaannya secara daring itu menggunakan dan kita membuat video. Ketika sudah didanai, pelaksanaannya secara daring seperti itu. Membuat video saintifik kalau PKMP atau memilih membuat artikel ilmiah. Itu, dan masing-masing ada poin sendiri-sendiri. Nah, PKMP itu ada 2, PKMPE penelitian eksakta dan penelitian sosial humaniora. Gampangannya PKM bidang IPA sama PKM bidang IPS seperti itu. Nah, PKM itu sendiri mengungkap fakta secara ilmiah. Jadi permasalahan-permasalahan, kebutuhan ataupun tantangan masyarakat luas yang diberikan solusi oleh para mahasiswa itu dalam bentuk PKMP. Nah, nantinya ada karya penelitian, bentuknya artikel ilmiah maupun paten. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini PKMK itu PKM yang paling favorit, karena di Universitas Tidar juga banyak sekali yang mengusulkan PKMK, PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan di sini teman-teman ketika akan menyusun itu silahkan tidak sama dengan produk yang sudah ada, jadi ada inovasi tersendiri gitu, karena nantinya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang sudah dihasilkan oleh masyarakat. Nah, contoh-contoh judul yang lolos di tahun 2020 ini, pengusulan di tahun 2019 itu ada es krim jamu tradisional, inovasi untuk meningkatkan konsumsi jamu di kalangan generasi milenial, dan yang lain, sampai dengan otak-otak beong asli Magelang. Nah, teman-teman bisa menginovasikan produk-produk yang telah ada dengan penambahan-penambahan ide, yang mana penambahan-penambahan ide itu mampu menjawab permasalahan dari bidang yang ada ataupun di lingkungan masing-masing. Nah, ini untuk PKMK ada produknya, bisa baik produk maupun barang atau jasa. PKMK itu bisa menghasilkan misal konsultan atau guru privat, itu bisa disebut dalam PKMK. Kemudian novel maupun barang baru ataupun produk lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada PKMM. PKMM itu program kreatif mahasiswa pengabdian masyarakat, jadi fokus ke masyarakat. Jadi ada apa di masyarakat, ada permasalahan apa, silakan mahasiswa menggali dan memberikan solusi. Nah, solusinya nanti bisa dirapatkan atau didiskusikan oleh kedua belah pihak. Jadi butuh ketersediaan mitra. Nah, mitra di sini silakan cari masyarakat yang tidak produktif. Gitu. Contohnya ada sekolah, panti asuhan, pemerintah, Karang Taruna maupun kelompok PKK atau kelompok yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada PKMT atau PKM teknologi. Nah, di sini basisnya itu membuat produk karya iptek yang bermanfaat bagi masyarakat yang produktif. Nah, bedanya ini yang produktif. Jadi kalau yang produktif contohnya kan UMKM, industri, kemudian ada pedagang-pedagang ataupun kelompok masyarakat lain. Nah, orientasinya kalau PKMT itu ke profit. Nah, profit di sini kan karena adanya bantuan iptek, ada peningkatan mutu produksi. Kemudian alur misalkan masih konvensional, kita ada ide lebih ke mesin, jadi kan bisa meningkatkan kualitas produk maupun mutu produk sampai dengan promosi dan pemasaran. Nah, ini contoh proposal yang didanai tahun ini, pembuatan mesin-mesin. Silahkan teman-teman bisa mengeksplor mau membuat apa.
Kemudian yang terakhir ada PKM KC. KC itu Karsa Cipta, itu lebih ke perpanjangan dari PKM penelitian gitu. Jadi nantinya ada paling nggak minimal ada prototipe, kemudian dibuat rancangan seperti apa, alatnya seperti apa, kemudian panduan untuk mekanisme pelaksanaan dari mesinnya itu sendiri, dan tidak diperlukan mitra. Nah, PKM GT itu gagasan tulis, ada masalah silakan digali, idenya apa, solusinya bagaimana. Nah, solusinya itu solusi yang bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang gitu. Kalau PKM AI itu karya tulisnya dihasilkan dari laporan, bisa laporan PKL, PPL, KKN, ataupun laporan kegiatan akademik yang sifatnya berkelompok, tidak yang bersifat individu. Jadi kalau yang individu seperti laporan praktikum, kemudian skripsi dan yang lain itu tidak diizinkan gitu. Jadi di PKM AI itu juga tidak ada usulan pembiayaan, jadi cukup membuat karya tulis, bentuknya dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, sampai daftar pustaka. Nah, kemudian yang terakhir ada PKM GFK. PKM GFK itu gagasan futuristik, di mana temanya yang diambil itu lebih ke SDGs. Ada 17 program pembangunan yang bisa diambil untuk topik atau tema. Kemudian bisa juga isu nasional seperti korupsi, narkoba, kemudian NKRI, bencana alam atau konservasi satwa liar maupun bahasa daerah. Jadi dari situ teman-teman bisa mengambil idenya, gagasannya seperti apa, kemudian dilanjut untuk melakukan narasi, kemudian membuat karya. Nah, karyanya itu di dalam bentuk video yang berdurasi 3-7 menit. Nantinya diunggah dalam kanal YouTube. Linknya nanti bisa di-upload saat proses pengunggahan proposal PKM GFK. Nah, ini adanya adendum, jadi ketika nantinya pelaksanaan sekarang di tahun 2020 itu lebih ke daring semuanya gitu. Nah, untuk pelaksanaan ataupun unggah untuk di tahun 2020 pendanaan 2021 itu masih menunggu pedoman dan menunggu informasi lebih lanjut. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.